Ya Nabi
ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ludana bika ya habibun, anta lil khalqi ya tabibun, ifalana lana ya habibana, laka syafa'a ya Rasulullah. Ludana bika ya habibun, anta lil khalqi ya tabibun, ifalana lana ya habibana, laka syafa'a ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'a wa hazal matlabi, antal murtaja yawma zihami, ifalana ya khairal anami, ifalana lana ya habibana, laka syafa'a ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kasih kita ucapkan kepada Tunku Syekh Dipangwa serta dan kawannya. Pendengar yang budiman, inilah saatnya kita akan mendengar mubalik kita, mubalik yang tahan banting, tak pernah gentar menghadapi segala rintangan. Mereka merupakan utusan dari daerah cabang Ruhul Fatah Selimum. Jadi kami harapkan kepada peserta cabang dari daerah Selimum Sepideja bersiap-siap. Bagi saudara kami, Ustaz kami yang memegang undian nomor 3, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nafihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim
wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah, pada malam yang berbahagia ini masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menyukseskan acara kegiatan musabaqah dan muhadarah antar daya cabang Ruhul Fatah. Salawat bertangkaikan dengan salam kita sanjung sajikan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah, dari alam yang gelap dengan ilmu pengetahuan, ke alam Islamiyah, alam yang terang dengan ilmu pengetahuan. Salawat dan salam pula kita sanjung sajikan kepada para keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membantu perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, dalam membantu tegaknya kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam pula kita alamatkan kepada seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah dari seluruh penjuru dunia. Kata-kata ta'zim dan keikraman kami kepada Abu selaku pimpinan dayah Riyadul Fatah beserta keluarga di tempat. Kata-kata ta'zim dan keikraman kami kepada Dewan Guru serta santri. Kata-kata ta'zim dan keikraman kami kepada Abu Abi pimpinan dayah cabang Ruhul Fatah yang terhormat Dewan Hakim yang mulia, juga yang kami muliakan seluruh rekan-rekan peserta dalam acara musabaqah muhadarah yang berlangsung di dayah kita yang tercinta ini, dan yang teristimewa kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, pada malam yang berbahagia ini, juga pada zaman yang sekarang kita rasakan ini, di mana banyak kita melihat masalah-masalah kehidupan yang tak terbendung, juga tak jelas arahnya kemana. Banyak manusia yang tersesat sehingga mereka tidak tahu siapa jati dirinya mereka sendiri. Banyak manusia yang lalai akan gemerlapnya buayan dunia, sehingga mereka lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga lupa akan Rasulnya. Di saat mereka sudah lupa kepada Allah, maka mereka juga akan melupakan ilmu Allah yang diwariskan Rasulullah kepada umat manusia sekalian. Di mana jika kita melihat retorika sekarang ini, di mana masalah di sana sini, tidak ada obat lain, tidak ada jalan keluar lain selain kita memperdalam ilmu agama yang ada pada diri kita masing-masing. Oleh sebab itu pula, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, pada malam yang berbahagia ini saya mengambil topik pembahasan saya pada malam yang berbahagia ini ialah pentingnya
pentingnya ilmu pengetahuan agama bagi kehidupan manusia serta beberapa keutamaannya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pentingnya ilmu agama bagi kehidupan manusia, perlu kita ketahui dulu apa itu ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab. Alima ya'lamu ilman, yang secara bahasa artinya ialah tahu ataupun mengetahui. Yang namun jika secara syarak, arti ilmu adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itulah ilmu. Hadirin sekalian, di dalam konteks kehidupan manusia, manusia sangat memerlukan dua kebutuhan pokok. Apa kebutuhan tersebut? Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan jasmani, dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Yang mana jika kebutuhan jasmani ini tidak tertunaikan pada kehidupan manusia, maka si manusia tersebut bisa sakit, lemah, bahkan meninggal dunia. Yang namun jika kebutuhan rohani tidak tertunaikan pada kehidupan manusia, niscaya akan berefek kepada hati manusia tersebut. Apakah hati manusia itu akan mati? Naudzubillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah kita menuntut ilmu. Marilah kita mencari nasihat daripada para ulama agar hati kita tidak mati dan kebutuhan rohani kita juga tersanggupi. Ilmu adalah warisan yang paling besar dan agung yang telah Rasulullah wariskan kepada umat manusia. Ilmu datang daripada Allah. Allah menyampaikan kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya dari seluruh penjuru dunia. Dan alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, ilmu tersebut sampai kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia. Sebagaimana hadis Rasulullah tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu ialah kewajiban bagi setiap muslim, muslimin dan muslimat. Tanpa ilmu, kehidupan kita tidak akan berlangsung dengan baik. Tanpa ilmu, kita bisa saja dimanfaatkan oleh orang lain, dan tanpa ilmu bahkan kita bisa dibodohi oleh orang lain. Sebagai manusia yang dikaruniai akal sehat serta pikiran yang sehat, marilah menuntut ilmu. Agar apa? Agar kehidupan kita dapat berlangsung lebih baik daripada orang yang jahil, yang tidak mempunyai ilmu. Ilmu adalah kunci semua kebaikan. Ilmu adalah sarana kita untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu Allah disembah. Dengan ilmu pula hak Allah tertunaikan. Dan dengan ilmu pula agama Allah tersebarkan. Tak sempurna iman dan amal seseorang kecuali dengan ilmu. Itulah penjelasan singkat tentang pentingnya ilmu pengetahuan agama bagi kehidupan manusia. Hadirin sekalian, lalu apa keutamaan menuntut ilmu?
tentu ada ribuan bahkan jutaan keutamaan kita dalam menuntut ilmu. Namun di antara sekian banyak keutamaan tersebut, yang akan saya bahas beberapa saja. Apa keutamaan yang pertama? Ilmu dapat menyebabkan dimudahkannya jalan seseorang menuju ke surga, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Untuk itulah, jika kita ingin mendapatkan surga, tuntutlah ilmu. Karena segala kegiatan kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kegiatan kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya hanya dapat kita lakukan dengan ilmu. Karena jika tidak ada ilmu dalam diri kita masing-masing, pasti kita tidak akan tahu bagaimana caranya berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa keutamaan selanjutnya? Ilmu adalah warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bersama bahwa di saat Rasulullah wafat meninggalkan dunia, beliau tidak mewariskan harta kepada umatnya. Lalu apa yang Rasulullah wariskan? Tiada lain, tiada bukan, ialah ilmu agama. Di saat kita bisa mengambil warisan yang Rasulullah wariskan kepada umatnya, pasti hubungan kita dengan Rasulullah akan menjadi lebih dekat. Dan dikala hubungan kita dengan Rasulullah menjadi lebih dekat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menjadi lebih dekat. Lalu apa keutamaan selanjutnya? Ilmu dapat bermanfaat bagi seseorang walaupun seseorang tersebut sudah meninggal dunia. Yang perlu kita ketahui bahwa di saat seseorang anak Adam meninggal dunia, akan terputus semua amalannya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itulah pentingnya ilmu. Di saat kita sudah meninggal dunia, pahala dari ilmu yang bermanfaat tersebut masih mengalir kepada kita, dan itu dapat membantu kita dalam menghadapi pedihnya azab kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu apa keutamaan selanjutnya? Orang yang berilmu adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan sabda Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan kepadanya tentang ilmu agama. Itulah beberapa penjelasan tentang keutamaan menuntut ilmu. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan saya tadi adalah ilmu merupakan hal yang sangat penting. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia. Ilmu adalah kunci semua kebaikan, dan ilmu adalah sarana kita untuk berubudiyah kepada Allah. Dengan ilmu kita akan hidup mulia. Dengan ilmu kita akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan insya Allah dengan izin Allah, dengan ilmu pula kita akan mendapatkan titel takwa dari Allah, dan dengan izin Allah kita akan mendapatkan surga Jannatul Naim di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para hadirin sekalian, yang bersantun di pentas adalah mubalik kita bersama yang bernama Husnul Mubarak bin Muhammad, utusan Dayah Mambaul Fata, Gampung Ara, Kecamatan Bandar Baru, pimpinan Tunku Abdul Rahman Abu Bakar atau yang sering kita sebut dengan Abi Lumputu. Beri semangat bagi mubalik kita yang bersantun tampil. InsyaAllah dia akan sanggup membahas segala lika-liku kehidupan di masa yang akan datang. Selanjutnya juga dalam acara perlombaan pidato, pidato antara santri Dayah Riyadul Fatah. Jadi kami harap siap-siap santri Dayah Riyadul Fatah yang memegang nomor undian 13 dipersilakan ke pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberi kepada kita beribu-ribu nikmat, di antara nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat dan salam anak Rasul katanya cerah limpahkan kehadiran pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat dan salam tak lupa pula kepada Allah sahabat beliau yang seiring bahu sa'i langkah dalam mempertegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah. Dan selawat dan salam tanpa pula kepada para alim ulama maupun ulama yang mutaqaddimin maupun yang mutaazirin. Kata-kata ta'zim ulun tuan kepada Abu selaku pimpinan Dayah Riyadul Fatah dan keluarga di tempat. Dan kata-kata ta'zim saya kepada dewan juri yang kena di sini, dan kata-kata penghormatan saya kepada hadirin hadirat yang kena hadir yang di tempat berbahagia. Hanalan kepanjang mukadimalun, langsung saja memasuki dalam acara pidato yang berjudul Belajar Sedekah Sejak Usia Dini. Hai mak, ayah, banyak fikir-fikir kan dunianya kan tingkat sangat. Ya leh. Oleh dalam kandungan lahir je ke bayi, je ke anak mi, je ke remaja, kaji dewasa, kau mencerai, kau rumah tangga. Yang kana anu, yang kana cucu, yang kau meninggal alias isdet. Kan menyadarikan kan penuba wajiran menyatakan meninggalnya. Anu penuba. Baik nuba HP yang mat-matnya. Yang kan. Baik ni abah motor lambar anu belah 200 juta lebih. Yang kan. Baik nak bah budung meningkat rumah panjang. Yang bikon, backpeng penuh terbotai, yang bikon ni ber. Yang lupa yang tabah akhirat. Oh my God, yang tabah akhirat. Sedekah, yang tabah akhirat. Dan anu yang soleh, yang lupa. Akan mengenai sedekah. Mengenai sedekah, nah tergambar dalam sabda Nabi. Bersedekahlah kalian karena sedekah berlepasmu dari api neraka. Yang benar.
Alah pulang leh. Serok amai katnyan na le macam lagi ada semayang. Jangan semayang dalam perut. Baik batai kat semayang mentang yang cewek ide bukan dia tetap. Dan lupa yang cewek benda tetap nak telepon polisi. Dan duduk padung nama polisi. Han, baik buka. 110 dan lupa buat iklan dia betul. Sedekahnya kan le macam lagi pak nah urang awak dayah mesti yang minta sedekahnya pada jauh baik tengah daripada alah singa mentanya bu lupa singa nak aja boleh sang pada dah sang nak lagi anu betul nan pungut nah oh kalau nah men pungut dah sana men pungut bah yang men pungut bang pungut Julet bang pungut Julet betul ngay men pungut dah sana hôm nha apa reo alah kimalam leh kedua belum ni akan hanya tersambung dalam enak kali sedekah le macam na oh amai salah buka amainya le macam sabar dia bukanya lu semayangnya my god tiga yang tersedekah pi my god yang kan si putu amai god nan apa pu yang gue pubut nyan baik ni pu yang gue pubut pu yang gue pubut bu Allah baik ni larang nan pu sana baik dia semayang alah tajam dalam lagi dong les ajit dalam cewek nyapa Pak Bilam tu di dalam apa Gaju dah yang kan olehnya nah yang nawang cewek belang dong apa lu tahu yang apa yang nama nulis non enaknya lama kedua apa kata ni kah galau oh galau adik aja galau mai pergi leh yang hai yang pertama cucunya ngadu main game hai ngadu happy pai ngadu messenger lah pergi jangan lupa kana ka bebe apa thằng bài pe bữa ka mà ngon da em muốn bài đó mereka nanda em muốn bà ninja Kosaki đó hai nyo kesimpulan di kan nyo sedekah ngon tenaga ngon harta ngon alah asal enten sedekah dengan kajut be sedekah pura-pura timang dah kilo ben betul dalam bertempat jangan kakak na jangan lagi na sang na kan ladum nang bo beruah sama kertas nyamai so bawa honda lah bawa honda bawa motokro kan motokro pada nyan lemah jak belang hai mak pada ron kali kau
Kali kau ada yang lain. Oh, nak sedekah. Nak baca kulit. Nyan, kuda yang buat penelitian dan jangan pergi. Okey. Ini berapa? Yang kan dalam musim bulan dia. Makan buat apa kan? Kem belum tu. Kasih boleh. Kan bulan lah bah. Perang masa lah. Nah, anak yatim. Nyan tak sedekah beo. Perang permainan. Perang baca yang kan letem tu lagi baca bayi. Lagi baca bebe awaknya anak. Petik si alang. Cukup sekian berita saya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada pilih yang pecah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Burung cendrawasih. Para pendengar, ya. Persantun dari adalah adinda kita bersama Mubalik Cilik Muhammad Iqbal bin Abdul Manaf. Beri Muhammad Nabil. Muhammad Nabil. Terakhir maaf, rupanya membalik gabungan. Ya. Yang bersantun di pedas adalah adinda kita Fadil bin Amril. Beri semangat kepada Mubalik Cilik. Iya, mudah-mudahan beliau akan menjadi Mubalik akan datang. Ya. Sama. Perlombaan pidato antar cabang. Kepada nomor 4, kepada Mubalik kita yang memegang nomor 4 dipersilakan. Hai, Dik. Halo, beda-beda. Macam ni. Home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wal imani wal hidayah. Wa kafa bi ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits, kullukum ra'in fa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Fala amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Wal mar'atu ra'in ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Wal 'abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhum. Fakullukum ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Segenap kata puja, mari sama-sama bertanya po atas sirah po Allah Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah di bak malam yang berbahagianya kagebe bertanya kesempatan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga bertanya dapat berkumpul bak tempat yang mulianya. Selawat bernadakan salam, sama-sama bertanya alamatkan atas sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah kageba umat manusia telah mengubah pola pikir umat manusia dari pola pikir semacam hukum rimba kepada pola pikir yang bermoral dan beretika. Juga kepada Al dan para sahabatnya sekalian, ta'zim wa ikraman kepada pimpinan Dayah Riyadul Fata Abu, yang mana Dayah Riyadul Fata telah terpilih sebagai tuan rumah di acara yang mulianya. Yang ulun muliakan dan yang ulun hormati gurai-gurai ulun tuan yang bertindak sebagai dewan juri yang akan menghakimi seluruh peserta dengan seadil-adilnya. Dan yang terkhusus lagi yang teristimewa kepada seluruh hadirin wal hadirat, rekan-rekan yang berhadir di tempat malamnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dengan kehendak dan karunia Allah, ulun tuan mak malanya berkesempatan tampil di atas pentasnya sebagai salah sidra utusan dari Dayah Makadul Hidayatul Fata. Selain maksud dan tujuan sebagai peserta, nak kehadiran lo guna lo berpesampo sepatah dua patah kata yang telah terjadi penyimpangan di kalangan masyarakat. Masyarakat banyak yang menduga, le yang salah mengira, salah menduga serta salah menganggap peranan ilmu dalam agama. Karena letak orang-orang gedanya yang menganggap ilmunya adalah kepilihan bukan kewajiban, nyawa merupakan anggapan yang salah, anggapan yang sangat-sangat fatal. Pada hakikatnya ilmunya merupakan kewajiban bukanlah kepilihan. Contoh apakah orang yang menganggap ilmunya kepilihan? Sedrawa anak miat kata mat ikula, kata mat SMA. Getanya ngelerun si ba anak. Sedrawa kenya ikula kata mat. Jadi noho nak kata sambung. Pega tak boleh nak lemah dua anak lawa ngata pak dendra. Nak galak aku. Yan. Kemudian getanya ngelau. Apa kajak kuliah? Yan. Nyo menganggap berarti ilmunya dah kepilihan. Kemudian kesambung lau. Ilung galak-galak draw ke hanalung paksa-paksa. Ka salah lesipan. Gepegah galak-galak draw. Seakan-akan udip getanya wajib galak-galak tanya. Padahal kan menan dalam Al-Quran Allah kali atur kehidupan manusia. Dalam hadis pun Nabi mengajarkan bagaimana kehidupan yang budoi serta dalam kitab-kitab ulama dumna gepegah. Kiban cara udip manusia yang sebenarnya. Gesambung lo matang gebi pilihan. Jadi ho apa kajak Malaysia ataupun kajak Jawa kamu kak berhenti. Nyan gebi pilihan kebet hana tinggal ke musikre yang nak keun lo menawa ilung hana paksa-paksa kalau lagi macut ke anak kali begah ejak daya ke paksa si bijak. Nyan kalau salah tak betul lemiwahnya. Ada salah hana salah ada betul salah. Ya berarti kan menganggap ilmunya adalah kepilihan. Hana kecuali kebut bangkai yasi longkahnya wajib han dumpu yasi han baru dengan kemnya han tahu maka jak buat dia yang macu tu puper apa na dua kina ya baru dengan kebut bangkah nam perut ban moh nam ho dah jole baru dengan kebut nya biarlah nak macu daya mending mendengar kan engkau berarti lah orang lagi yang menganggap ilmunya kepilihan dan kewajiban tak dikira sesuatu yang wajib.
kepada kepilihan yang maknanya mubah. Walaupun hendak takun dengan lidah hajak buatnya kepilihan, tapi dalam hati benar dan dekat. Nyan ditanya bak bere akibat hukum dah ada apanya. Pek long pegah sang-sang kedek long. Nyan PR apa? Karena PR le siapa. Pakan demam menang karena dengan ilmu lah getanya doa modib yang betul. Dengan ilmu getanya tak ada wajib-wajib dan tak ada puput wajib yang lain. Ya, dengan ilmu kerana pegah ke tentang fadilah sebab yang mewajibkan nyan habis dah pegah cuma fikret yang kena lumpuh sampau mengingat zaman yang serba canggih, yang serba modern. Bahkan kemaksiatan dan kezaliman pun merajalela di atas kemaksiatan, di atas kemodernan dan kecanggihan masa. Oleh sebabnya, mari kita tak pelihara, tak jaga serta tak bimbing anak tanya untuk jauh dari api neraka. Sebagaimana dalam ayat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ikutnya you jaga adrawat serta you jaga anak-anak adrawat dan keluarga adrawat dari api neraka. Ngan pega dah jaga tanya, ngan ketegasan ku tanya, ngan peraturan-peraturan tegas yang tanya terapkan di rumah. Han mempan, han berlaku karena alat yang ditado peraturan tanya, karena alat yang ipetapa peraturan ku tanya. Alatnya yang ke HP yang tanya wajib anak-anak tanya bak salah pergunakan bendanya bersifat elastis, maknanya macam dia tak pegat. Apabila tak gunakan bak tempat gad, dia akan lebih gad. Sebaliknya tak gunakan bak tempat bro, dia akan lebih bro. Anak tanya salah gunakan dong, digunakan bak tempat yang bro dong. Mantang kental dalam ingatan sebuah kejadian seminggu kau likut. Kejadian yang belum pernah terjadi melainkan masa jahiliyah. Sepasang anak manusia di bawah umur di atas masjid di Binih Kubah, maaf cakap, berbuat zina. Hoka moral, hoka marwah bangsa Aceh, kadicua, yang ke pancurian dah HP. Yang kenyang pancuri yang paling raya, yang mampu dicua segala-galaji. Ngolomna pancuri yang mampu dicua kehormatan anak getanya. Ngolomna pancuri yang mampu dicua moral dan marwah bangsa. Tapi dengan bandanya mampu. Berawal dari chat, video call, terlalu video call, makin bangka. Kan maksud tak buka aja, kan maksud tak buka aja kok. Tetapi kejadian-kejadian yang serupa lagi nyawa sampai terjadi bak anak-anak bertanya. Mungkin tanya merasa aman, tanya merasa aman hanya termakut tu, han terjadi bak kira sebab dia tegah tak, sebab dia bingkeng tak. Anak semati tak tanya, baik kan tak wing ni saya benteng kaya oi. Ya. Sehingga bang terjadi baru tanya tetah kanta mulahlah untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Oleh sebabnya mari sama-sama bertanya, tak jaga, tak pelihara, tajuk anak bak dayah. Juga dalam sebuah hadis Nabi nagakeun, kullukum ra'in fa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amirul ladzi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti ba'liha wa waladiha wa hiya mas'ulatun anhum. Tiap-tiap kata adalah pemimpin kekhulai Nabi. Tiap-tiap bertanya adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan gelage pertanggungjawaban terhadap apa yang punya pimpin. Sidra raja, pimpin bagi pimpinan bagi manusia yang akan gelage pertanggungjawaban. Nah bereh semasa dia wajib kepemimpin. Nah putra-putra nak orang pada rakyat, nak cucu pada rakyat akan gelake pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertanya orang akan bernasib pemimpin bagi keluarga, pemimpin bagi anak-anak dan perumah. Nah jawab ben anak, nak jaga perumah, nabi nasihat ke anak akan gelake pertanggungjawaban. Juga lagi tanya orang indang pemimpin bagi rumah tangga akan gelaki pertanggungjawaban. Nak denak lekau, nak cerut-cerut lekau, nak pah kadam lekau akan gelaki pertanggungjawaban. Oleh sebabnya mari kita tanya, tak jaga anak-anak tanya dengan ilmu, dengan
ilmu yang perlu kita ingat. Ilmu yang kiban, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat sebagaimana Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali berkun dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wal ilmun nafi'u ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang memberi takutmu akan Allah Ta'ala. Dengan ilmu yang bermanfaat kita tanya ya dekat Allah Ta'ala, menambah temaku tanya kepada Allah Ta'ala. Nyan makan hana lagi tanya waktu tajak-jak pula masa bang kulai guru ha du'a merupakan senyawa dari air. Ya Allah, Masya Allah, ampun ya Allah, kan hana munan kan raya tu berarti kanya ilmu yang bermanfaat. Kita mahlum wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika, dan barang-barang yang menambah penglihatanmu tentang kecelaan dirimu. Dengan ilmunya tanya tatu saudara tu taturi kecelaan rawadu nya ilmu yang bermanfaat sebagaimana gugah le Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Intisari pokok pembahasan yang perlu ingat, baik sakai-sakai ikut ilmunya adalah kepilihan, karena ilmunya adalah kewajiban. Kalau disebut hadis le peserta yang ke awal, ilmunya adalah kewajiban bukan kepilihan. Makna wajib pun na dua, na wajib secara ain, na wajib secara kifayah. Makna wajib secara ain yaitu wajib secara individual, secara perorangan. Bah pihak kali berbuat tayo matang berkewajiban berbuat. Golonglah ada dikun le Said Abdul Qadir Al-Aidrusi dalam kitab Ad-Darus Tsamin. Ilmu yang wajib secara fardhu ain yang pun tauhid. Etna batasan tauhid, barang-barang yang mengesahkan iman, yang sekira-kira mengesahkan iman. Kan iman sailai, ben kira iman sailai. Jangan tanya mbak gure ya, bet sang-sang tu long pengun. Kemudian nalong ilmu fikah, etna batasan ilmu fikah, taturi fardhu taharah, taturi fardhu sembahyang. Nyan pula kan matan takrib, kan pula bajuri. Jitanya mbak gure etna batasannya. Nya golong tru etnan matang wajib untuk ilmu ya. Baik golong na ilmu ya ka tajuk kuliah pegat dana wajah. Ka yang kelih na ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf etna wajibin nyopa yang bacul. Sebagaimana kepegah le Said Abdul Qadir Al-Aidrusi dalam kitab Ad-Darus Tsamin. Fardhu ain yang na ba ilmu tasawuf memadan dengan mengamalkan barang-barang yang na dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Yang kehenyan ilmu yang bermanfaat dan etnan batasan. Etnan batasan tuntut ilmunya, sedangkan lebihnya adalah fardu kifayah. Etnannya kamu mada secara farduin kaglah ada. Makanya baik ya jangan buat berat. Tanya mata ya jangan buat berat, takut deng hana buat pengangguran. Nyan ya tu. Berapa pasal ya tu. Sedangkan Allah dalam ayat kalih berfirman, "Wa ma min dabbatil fil ardi illa 'alallahi rizquha." Mandung makhluk yang melata-lata ibu mau rezeki mandung getanggung oleh Allah. Maka baik ya tu. Bahkan truk bak lubeng yang ubud, sidom yang ubud, mandumnya rezeki naba Allah. Maka jih baik nyan PR segera selesaikan beh. Cukup sekian yang dapat Tuan sampaikan. Segala kekurangan baik dari tutur kata, tindak perilaku, udun laki maah yang seriuji. Karena lu merupakan status sidrosanti yang golom sip dengan ilmunya, dun saya saja nak kesalahan dan kesilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendengar yang budiman, yang barusan turun dari pentas adalah mubalagh kita, ustaz kita, Putra Rizki bin Mukhtar, utusan Dayah Makanul Hidayah
Al-Pada, Gampung Mucat Pangwa, Kecamatan Ringgading. Pimpinan Tunku Khairil Anwar atau yang lebih kita kenal Abi Pangwa. Beri semangat kepada balik kita, lebih tapi pasti. Selanjutnya masih dalam acara yang sama, juga perlombaan antar cabang Sepidia Jaya, antar cabang Darupata Sepidia Jaya. Kepada mubalik kita yang memegang nomor undian 5, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai rasa cinta kita kepada Sang Pencipta, marilah kita rangkai puji dalam bingkai tahmid. Marilah kita rangkik puja dengan senandung zikir dengan harapan dan pinta, dengan air mata dan hati. Agar rahmat Allah semakin bertambah, semoga marhabat semakin bersemi, agar rezeki selalu berlimpah, semoga ibadah semakin bermakna. Selawat dan salam juga kita abraskan kepada sang proklamator Islam, master strategi perang, penegak demokrasi dan penendang diskriminasi, pembela orang mukmin dan pelindung anak yatim, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kepada sahabat-sahabat beliau yang senantiasa aktif dalam visi dan misi untuk menegakkan kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Kata penghormatan saya kepada pimpinan Dayah Rohatul Jannah Bata Dewan-dewan hakim dan kaum muslimin dan kaum muslimat yang cinta terhadap surga Allah. Di kesempatan yang indah, di malam yang penuh anugerah, di depan para pejuang agama yang tak pernah lelah, izinkan saya berlayar dalam samudra kata-kata dengan perahu yang bertema moral semakin lalu, maksiat semakin maju. Hari silih berganti malam, bulan demi bulan yang kita hadapi, bahkan tahun demi tahun yang kita hadapi. Tanpa kita sadari dunia mau kiamat, tetapi kenapa maksiat yang merajalela? Dikarenakan ilmu pengetahuan agama yang sudah sangat-sangat berkurang. Berbicara tentang rusaknya generasi muda di era zaman yang serba canggih ini memang sudah menjadi buah bibir manusia, dan tak asing lagi yang didengar oleh dua telinga kita, dan bagaimanapun ciptanya, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, yang dilihat oleh dua mata kita dan didengar oleh dua telinga kita adalah kata rusaknya moral remaja. Belum pernah kita mendengar rusaknya moral orang tua, padahal apabila kita mendengar rusaknya moral remaja lebih parah daripada generasi muda. Kenapa?
Karena berakhirnya kerusakan generasi muda dikarenakan kekurangan kepedulian seorang bapak terhadap anaknya. Dia berani berjudi karena ayahnya tidak pernah melarang. Dia berani membawa anak seseorang karena ayahnya tidak pernah memberi ajaran. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah, anak gadis sekarang sudah sangat keliuran. Perginya jam 8, pulangnya jam 3 malam. Azan maghrib pun belum pulang. Masya Allah. Sibuk diceraiin tapi anak perawan kita belum juga pulang. Kakak dicariin dan kakak ditanyakan, apakah anak saya mabuk? Apakah anak saya berjudi? Apakah anak saya orang pengikut jalan yang tiada kantornya? Malah orang tua tenang-tenang saja. Ingat kaum muslimin dan kaum muslimat, anak itu adalah amanah. Apabila amanah itu kita abaikan, maka kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita pikir-pikir, wanita itu adalah racun bagi dunia. Karena apa yang mereka lakukan mencerminkan baik buruknya bangsa kita ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, coba kita memperhatikan wanita-wanita sekarang. Mereka sibuk mengikuti hawa nafsunya yang serba modern ini. Saking modernnya kaum muslimin dan kaum muslimat, rambutnya diperangkan permanen, matanya dilapisi softline, dan celana pun ikut celana Batman. Dan gayanya sok-sok keren. Katanya biar nampak semakin keren. Padahal apabila kita mencek-cek itu semua adalah hasil jualan model. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, mungkin disebabkan kemungkaran inilah yang disebabkan murka dari Allah yang tiada kunjung berakhirnya, yang jatuh kepada negeri kita sendiri, yaitu Aceh. Masa depan Aceh ada di tangan remaja. Bagaimanakah kepimpinan mereka pada 10 tahun yang akan datang? Remajalah jawabannya. Akankah kita biarkan remaja-remaja kita yang hanyut dalam lautan maksiat? Apakah kita dihantam oleh ombak dosa? Haruskah kita menonton versi remaja yang sudah rusak di negeri kita Aceh ini? Di negeri mayoritas Islam, di negeri yang subur, malah hal ini marak terjadi pada generasi-generasi kita sendiri. Apakah hal ini bisa terjadi di negeri kita? Jangan tanya pada bulan, karena bulan tidak bisa berbincang. Jangan tanya pada rumput, karena rumput hanya bisa bergoyang. Tapi tanyalah pada Anda sendiri. Saatnya untuk membung mata, yaitu buka mata, buka telinga untuk melihat versi remaja pada episode yang akan datang. Dari uraian dan saya pidatokan dapat kita simpulkan, saatnya untuk menyelamatkan versi remaja kita dari kehancuran. Marilah kita undang mereka ke dalam agama yang sendiri, agama yang agamis, dinamis dan harmonis. Cukup sekian, apabila ada kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendengar yang budiman, yang bersantun dari pentas adalah Ustaz kecil, Ustaz cilik, Mubalik cilik yang bernama Asyif Bakhyar bin Muhammad Yani, utusan Dayah Rawdatul Jannah, Kampung Mukodayah, Kecamatan Bandar 2, pimpinan Tunku Husni.
Beri semangat bagi mubalik cilik kita. InsyaAllah dia akan ke depan menjadi mubalik yang sebenarnya. Kepada peserta pekan sayembara muhadarah antar cabang, kamu laki tabuh kasidah, mungkin yang dari Ulegli, mungkin. Tunggu Asif Barkhia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika mau minta tungku berkait tolong ni watih at. Idin raya. Tungku Bulkaini tolong seat didampingi Tungku Asyif. Benar Tungku Bulkaini? Nah, Pak, nyopak Tungku Bulkaini. Baik ya. Kamu akan kirim lagu kasidah yang berjudul Ulung Rak Langkah. Urung rak langkah lung mepesanding lung meireng berserentak lung jang menuntut masa depan yang indah yang cerah dengan ilmu Allah hidup bahagia tajam merunakan ibagu rebe buturi tumire dengan dosa gata tak jauh daya hidup tak apa-apa mengatu arahan sesat gata umunya bersia-sia yang gebilang wadala tumpu guna hairakan ibadah jalan agama tubuh udek jo senang hana melanglang pengpo imang betafasanya guru no udek gada oh pemuda butanya harapan bangsa agama bukta jaga tak punjung bau lama sabe Allah pelindung niba ulung ralangkah lung pesanding ulung peireng bermeserunta tajam menuntut masa depan yang cerah dengan ilmu Allah hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tunggu Asif Barkhia beserta kawannya. Nah lain itu dah yang bergarang mencipru. Bawa ada Riyadul Fatah. Nah
Bak tuan rumah lah tiga. Nah. Bak tunggu Hadirul Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak malamnya tuan-tuan ingin membawakan sebuah lagu yaitu tentang kehidupan atau pergaulan para milenial. Kepu arti kele harta tari rupahana mengguna menyertanya dalam dunia ke Allah tak ingat hana kemana aratan menghong tanya lalu dengan dosa gaduh lalu menbate buntut sabena dengan ganja tantu ingat ke ilahi azab gebi yang kata rasa ku peguna rupa terima tafararingan rumah raya menyasinga katro janjian hati tak berguna han mungkin hana terjadi menyomati tanpa rasa kaya gasin tan kecuali si tari dengan bro rupa Bandung akan tak alami otruh janji Bandung tak rasa ku berarti kele harta tari rupahana mengguna menyertanya dalam dunia ke Allah tak ingat hana kemana aratan mengho tanya lalu dengan dosa gaduh lalu menbate buntut sabena dengan ganja tantu ingat ke ilahi azab gebi yang kata rasa hana guna jabatan tingginya tak korupsi tak pajori bang singong akan diadili oleh ilahi le porabana harta harum tan mengerti munyo iman tan dalam dada narkoba mebeta cici nyo korupsi puji sigra narkoba mebeta cici nyo korupsi puji sigra. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih dalam perlombaan pidato. Siap-siap bagi adinda kami yang memegang undian nomor 14. Dipersilakan. Adinda kami yang memegang nomor undian 14, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah yang mana oleh Allah telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Allah pula telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran. Allah pula telah memberi wanita-wanita menjadi wanita. Allah telah memberi kita beribu-ribu nikmat, yaitu yang benar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dilikut nikmatnya selawat-selawat tidak lepas dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam penuh ilmu kegelapan kepada alam penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Kata-kata penghormatan tuan kepada Abu selaku pimpinan Dayah Riyadul Fatah beserta keluarga di tempat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Penghormatan tuan juga kepada Dewan Hakim yang nantinya menilai kami dengan seadil-adilnya. Baiklah, tidak saya perpanjangkan mukadimah saya, langsung saja saya masuki dalam acara pidato singkat saya yang berjudul Hidup akan menghadapi kematian. Masyara'al muslimi rahimakumullah. Setiap makhluk hidup akan mengalami kematian. Manusia belum tentu hidup akan menghadapi kematian. Manusia belum mati tidak hanya tua. Bayi juga mati, remaja mati, pemuda mati, semua yang mati. Contoh je, bau, anak menceh riak kan rot kan? Bukti baru piang pirut, walam yang riak. Saya baik rukau dek, tapi tak sembah Allah. Baik tak sembah berhala, lagai-lagai urung kafean. Udap hanya sementara, mati kekal abadal abadi di akhirat. Hidup untuk membuat kebaikan, bukannya untuk membuat kemaksiatan. Orang-orang tu tak boleh pupuk maksiat. Mesti hantam dia pegah. Mesti hantam, tak tahu baju ni. Mam, dia anak. Lagi biasa aju. Tobat lagi biasa. Man mesti anak dosa-dosa menan. Sembayang tobat aju. Ben kemai. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Waqimus salata wa atuz zakata warqa'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dirikanlah olehmu salat dan tunaikan zakat, dan rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Maksud ditenanlah tayau baik tapalah agama. Maksud tayau tapalah agama termasuk orang yang musyrik. Musyrik yang bertamang tayau dalam neraka. Tayau maksud tengah nyan kumpuh. Kerana si yang bersekut. Zakat yang bagi dua. Yang pun zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Zakat mal nah contohnya macam unta. Unta macam kata put ton macam put ton buat ton lah macam nama padung 20 boh yang wajib zakat sabar. Macam kambing macam nak 40 boh wajib 2 ton zakat yang sabar. Mek dua zakat nah. Macam dua zakat yang kakulah dosa aju. Taubat mesti dosa. Yan, tayo rukuk kan sebagai rukuk biasa yan. Rukuk betul-betul je rukuk sujud kepada Allah. Rukuk kepada Allah. Baik nah yang tengah rukuk Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yan pikiran kang deh umma ujian kerai tu. Ijam tempat badalau. Yang hanya dah. Yan pai hayak ko ijai le. Bah baik main-main dalam sembahyang. Mesti tak main-main yan saban ti lagi taputlah agama deo. Taputlah agama kan dosa tu. Urung-urung yang awai kepada agama. Masa tengok cerita perlah dan hangkin. Nak baik sampai lagi anak. Yan, mati pi kan nau dep le mati. Dep dalam kubur you. Mati yan sekolah pro urung sekolah gua urung lagu tanam. Yan mesti urung buat maksiat. Na pro you binatang pedung contoh je ulu kala nyan ya ganggu tayau aju. Ya ganggu tayau ru malaikat mukat ngenengkir. Nyan tayau mesti namai kakulah lagi-lagi anju. Ke kero Yang mesti namai merasaki urang yan. Hana jak datang nan. Pulang lagi ulama. Padung tiap tahun ngebut. Orang yang nabut. Ngebut but anu murid tu. Tiap orang tiap malam tiap jam tiap detik. Ngebut. Nyan hang tiap tahu malaikat nyan. Bagayan karena naurung but ke gayan lah. Urang but nyan kan urang ya main-main ngenan. Ngebut nah cara-cara rawai. Tatu semayang. Tatu semayang kan betul-betul. Lu tu semayang kena doa sih. Doa je lagi yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Lagi yang you doa je. Macam mana doa? Nomor no apa dia? Nomor no mesti kasih lembak daya ke Melasa nomor no. Mesti tajak daya. Kamala tu kasih tak baru. Kau tahu yo. Yang menyambi datang tuan yang kesimpulannya adalah daya udah di dunia sementara. Udah di dunia hanya sementara. Yang kekal daya udah di akhirat. Di dunia udah baik tak buat maksiat, baik rubah ada yang dijelaskan dalam surat Al-Asri ayat 1 sampai 5 yang dijelaskan tentang masa-masa daya rubah mesti hanya tak buat dalam kebajikan. Yang mesti rubah kan. Kaya hanale juga, hanale cara juga. Saya kata le. Yang jaga pada dapur, mesti jaga yang gede rimang.
at patay yan watay karap robat yung semayang rorea pat lom na tabah pantun pat pinu yang hana mirah pat penerah yang hana bajo hana kata yang telah bapon tuntai yang dudo burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang budiman, yang barusan turun dari pentas Mubalik cilik kita, Tunku Muksalmina bin Muhammad Nasir. Semoga beliau di akhir nanti menjadi mubalik yang benar-benar inti pada umat. Selanjutnya masih dalam acara yang sama, yaitu lomba pidato antar santri. Kami panggilkan kepada Tunku yang memegang nomor 15, silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Amma ba. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sanjung-sanjungkan kepangkuan pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita sehat badan waras pikiran sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam marilah kita sanjung-sanjungkan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh baginda Rasulullah telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Abu selaku pimpinan Dayah Riyadul Fatah dan penghormatan saya kepada Dewan Juri dan juga kepada hadirin dan hadirat yang telah hadir pada malam ini. Adapun tema pidato saya pada malam ini yaitu mari berakhlak mulia. Bapak, Ibu dan teman-teman yang berbahagia, seorang bisa disegani, dihormati dan disenangi oleh orang lain bukan karena kepandaiannya, tetapi karena akhlaknya. Buat apa pandai kalau akhlaknya buruk? Dan untuk apa otaknya cerdas kalau kelakuannya suka menindas? Dan untuk apa kepandaiannya selangit jika tindakannya tidak bermoral? Lebih baik ilmunya biasa-biasa saja tetapi akhlaknya mulia. Sekarang para hadirin dan para hadirat saya tanya, kira-kira ada tidak yang suka dengan anak yang nakal? Dan ada yang senang tidak dengan anak yang tak punya sopan santun? Yang ada, semua orang akan benci terhadap anak yang nakal, tak punya sopan santun, sombong, angkuh dan dengki. Orang yang melihatnya pasti akan bertanya, anak siapa itu? Sudah nakal, tak punya sopan santun, sombong, angkuh lagi. Nah, sama saja kita menjelek-jelekkan nama orang tua kita. Sekarang bandingkan dengan anak yang memiliki akhlak yang bagus. Meski wajahnya pas-pasan anak orang miskin, tetapi berhubung akhlaknya mulia. Tidak sombong,
dan rendah hati. Pasti orang yang melihatnya akan penasaran dan bertanya-tanya, anak siapa itu? Baik, tidak sombong, sopan kepada orang, rendah hati lagi. Nah, sama saja kita memperbagus nama orang tua kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya adalah jika kita berakhlak mulia, kita akan dihormati dan disukai oleh orang lain. Sebaliknya, jika akhlak kita buruk, tidak ada orang yang menyukai kita. Yang ada, orang akan benci terhadap kita. Nah, teman-teman tidak mau kan dibenci banyak orang? Makanya mulai sekarang mari hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Cukup di sana saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang pendengar yang budiman, yang barusan turun dari pentas adalah mubalik kita yang cilik, Tunku Arif Darmawan bin Tunku Muharram. Terima kasih. Sebelum acara pidato dilanjutkan kepada nomor selanjutnya, kami minta kepada salah seorang daripada santriwati Dayah Riyadul Fatah untuk ke pentas menghiburkan para penonton. Dipersilahkan salah seorang daripada santri. Nur Akmaliyah boleh juga. Jak jual. Pakai ngan dira. Itu rawa aja. Itu. Ni yang saya terus pakai ngan. Ayo, anak drop. Ni anak baru drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segelam kamu melagu, peluntuan akan kensabah pantau. Bintang terasa sepi jikalau tidak ada bulan. Penonton juga sepi kalau tidak ada hiburan. Oleh karena demikian, kami akan membawakan sebuah lagu dengan judul Kisah Rasul. Rahatil ahya, rahatil aqyar, bulan di kandungan, wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun.
pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kita ucapkan kepada Teguh Nur Akmaliyah beserta kawan. Selanjutnya masih dalam acara yang sama, penonton dan pendengar kami minta kepada anda tolong jangan beranjak dulu daripada tempat duduk anda. Nepengan si atu urungnya nado warati. Selanjutnya kami panggilkan kepada Tengku yang memegang nomor undian ke-16, dipersilakan dengan segala hormat. Boleh ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nazzala ala furqana ala abdihi liyakuna nazira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh beliau telah memberi kita sehat badan waras pikiran sehingga kita dapat hadir di malam yang berbahagia ini. Salawat beriring salam, marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah memberi kita telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Abu Pimpinan Dayah Abdul Fattah beserta keluarganya. Semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan saya kepada dewan juri yang telah menilai kami dengan sebaik-baiknya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan sepatah dua patah nasihat dalam berpidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, sebagaimana telah difirmankan Allah dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan yang lain, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Ayat yang tadi memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita hitung berapa banyak jasa kedua orang tua kita yang telah diberi kepada kita. Tentu kita tidak bisa menghitungnya karena jasa kedua orang tua kita sangat banyak. Suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang dapat diperoleh penghormatan daripadaku, wahai Rasulullah? Ibumu. Nabi menjawab dengan singkat. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Sampai ketiga kalinya Nabi menjawab dengan jawaban yang sama. Lalu siapa? Ayahmu. Karena itulah barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua kita, niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka balasannya. Na'udzubillah min dzalik.
Nah, sebagai generasi saleh dan salehah, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Marilah kita berdoa kepada kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Akhir kata, kalau ada piring yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang setia, yang barusan dari pentas bernama Tunggu Rifki Yandi bin Teguh Nasruddin. Terima kasih kita ucapkan kepada pembalik kita yang kecil itu. Selanjutnya, masih dalam acara yang sama, kepada Tengku yang memegang nomor undian 17 dipersilakan dengan segala hormat. Tidak, ada di trip gue minit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kekuasaannya kita boleh berkumpul lagi bermuazarat di tempat ini. Selawat berserta salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad yang membawa kita zaman jahiliyah ke era penuh cahaya. Tiada lain yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada sahabatnya dan para pengikutnya beliau. Mudah-mudahan kita diadat sebagai umatnya. Tidak saya perpanjangkan mukadimah saya memasuki pidato yang berjudul salat tiang agama. Bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman sekalian, tahu tak kenapa kita harus salat? Kalau tak tahu, akan aku kasih tahu. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mengerjakan salat berarti menegakkan agama, dan yang tidak mengerjakan salat berarti meruntuhkan agama. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama. Saya boleh bernyanyi kak? Sepohon kayu daunnya rimbuh, lebat buahnya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman sekalian, solat pada waktunya, jangan melainkannya, apalagi meninggalkannya. Demikian pidato yang saya sampaikan, saya sudahi dengan sebuah pantun. Kalau ada semua dalang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur sama panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang budiman, yang baru turun dari pentas adalah mubalik kecil kita, Tengku Raja Rijaldi bin Tengku Muhammad Harun. Terima kasih. Selanjutnya, satu lagi, Tengku yang memegang nomor undian 18
kami persilakan dengan segala hormat. Tugu Ramadhani bin Muhammad Yusuf kagak berhalangan sakit perut. Aku jalan lagu mana? Nah maklum. Ini lagu adalah kele tempat dan tabrik diat. Tempat mendenyo na tabrik. Ba unsur pemuda. Ya, ba unsur pemuda. Ba ketua pemuda atau ba sekretaris atau ba bendahara pemuda. Ya. Mewakili itu boh. Nah, Pak, nyan. Ada cok semangat le malamnya untuk kesemangat malam tengok. Kan? Cok semangat le malamnya baju, dak nak semangat malam tengok. Ya. Karena malam besok akan tampil dua buah babak pulken cerdas cermat. Yang pertama grand final para santri daerah Riyadul Fada dan grand final para pemuda kampung. Ya, bang. Malam tengah wadah dia berdoa. Jadi pada malam tengah malam Jumat insyaallah kita berdoa wadah dia sembahyang Isya dan berdoa bersama untuk Allah yarham abun. Kemudian wadah dia kita lanjutkan dengan cerdas cermat buah ulai. Nah, tapi dip malam Jumat aja. Beliau berdoa para hadirin, para hadirat yang berkenan untuk mengikuti doa ini dijak bawai becut karena tepat masuk di waktu Isya langsung kita sembahyang Isya, kemudian langsung kita berdoa sabariyah kamilah untuk Allah yarham babun. Kemudian baru kita lanjutkan dengan acara kita yaitu cerdas cermat untuk dua boleh. Ya. Mungkin untuk malamnya katut inawale. Ya. Mudah-mudahan dapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi anak-anak kamu yang hafalan Yasin dan hafalan surat Waqiah, kami lanjutkan pada siang hari dengan dewan juri yang sama. Ya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.